1908076002 dari jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Semarang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menjelaskan tentang pendidikan Islam. Surah yang pertama yaitu yang terdapat pada Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana terdapat 3 kandungan, yaitu yang pertama ada selalu menyebut nama Allah. Kandungan pertama ini adalah memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut nama Allah. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkatkan karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kandungan yang kedua yaitu membiasakan diri untuk membaca. Nah, membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Nah, dalam ayat di atas tidak ada perintah secara khusus untuk harus membaca tulisan maupun buku. Nah, membaca yang dimaksud di sini adalah membaca dalam skala besar, yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa peduli, dan rasa empati terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Nah, tidak semudah yang dibayangkan saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia telah berusaha menuntun Nabi Muhammad SAW agar mampu mengikuti bacaan yang disampaikannya sehingga sampai benar. Nah, meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan menolong hambanya yang benar-benar berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Yang kedua yaitu surah yang terdapat pada surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, yang terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang memiliki makna bahwa orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi, sebab orang-orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakatun liyadabbaru ayatihi wa liyadakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.
penjelasan dari Quran Shad ayat 29. Nah, maknanya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadanya penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya juga mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Maksudnya itu adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dari orang-orang yang mempunyai pikiran, mempunyai ilmu juga yang lebih gitu. Jadi tidak hanya mempelajari saja tapi juga memahaminya. Yang keempat itu terdapat pada surah At-Taubah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatawaffahu fid-dini waliyundiru qaumahum idza ja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Nah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Di antaranya mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Nah, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya, yang dijelaskan pada Quran surah At-Taubah ayat 122. Surah yang terakhir yaitu terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa wal attabi'uka ala an ta'allamina mimma ullimta rusydan. Artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti timku supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Quran surah Al-Kahfi ayat 66. Nah, di mana dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Nah, itu berarti bahwa Nabi Musa sangat menjaga kesopanannya dan merendahkan hatinya. Nah, beliau menempatkan diri sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan untuk mengikutinya, supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah diberikan kepadanya. Menurut Al-Qadi, sikap demikian memang seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya maupun pengajar-pengajar lainnya. Yang selanjutnya ilmu pendidikan Islam yang dijelaskan pada Al-Hadis yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan dan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang pendidikan dan menjadi pendidik yang baik. Itu hadis Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbiyina ulama'a faqaha alai ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyul ladina yurabbin nas bisyuguril ilmi wa
qabla kibarihi, artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama akan menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga tentang pendidikan dan kewajiban mendidik anak. Hadisnya yang berbunyi, kullu mauludin yuladun alal fitrati fa'abawahu yuhawwidabihi ayunashira bihi ayumajjisa bihi kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tarofiha jad'aha. Artinya setiap anak melahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Nah, kemudian kedua orang tuanya lah akan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis yang dijelaskan pada hadis riwayat Abu Bukhari. Nah, hadis yang keempat yaitu hadis tentang pendidikan dan kewajiban menuntut ilmu yang sering kita dengar pastinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Yang dijelaskan bahwa oleh karena itu diwajibkan setiap orang muslim menuntut ilmu, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, menuntut ilmu itu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang terhadap hamba-hambanya. Nah, hadis yang terakhir itu hadis tentang pendidikan dan jaminan bagi para penuntut ilmu. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, penjelasan hadis di atas adalah bagi seseorang muslim yang sedang menuntut ilmu melangkahkan kaki-kaki mereka menuju majelis, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan masuk surga bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, terlebih lagi apabila menuntut ilmu menampung perjalanan yang jauh, nah, Allah akan melipat gandakan pahala yang diperoleh oleh penuntut ilmu itu sendiri. Nah, baiklah, hanya itu yang saya sampaikan dari penjelasan tentang pendidikan Islam yang saya dapatkan dari ayat Al-Quran dan juga hadis. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila penjelasan saya masih kurang dapat dipahami, karena saya juga masih dalam belajar. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.